Pernah nggak kalian merasa sudah tidur cepat, bangun pagi, tapi masih terasa capek? Kuliah atau kerja baru sebentar, tapi sudah lemas. Kepala gampang pusing, dan fokus menjadi buyar. Banyak orang mengira itu cuma kurang tidur atau terlalu sibuk, padahal itu tanda anemia. Menariknya, kondisi ini paling sering terjadi pada remaja putri dan anak perempuan pada usia produktif. Menurut data Kesehatan Nasional, angka anemia pada anak remaja putri di Indonesia itu cukup tinggi, di mana seperempat populasi remaja di Indonesia mengalami anemia loh. Coba kita bayangkan, misalnya ada mahasiswa, kita sebut saja si A. Dia itu aktif kuliah, ikut organisasi, sering begadang, dan sering juga melewatkan sarapan karena kesibukannya. Awalnya dia cuma merasa capek dan lelah, tapi lama-lama kelamaan sering pusing, sulit fokus, wajah terlihat pucat, dan gampang sekali lelah walaupun aktivitasnya hanya ringan. Setelah diperiksa puskesmas, ternyata hemoglobinnya rendah. Diagnosisnya sih anemia defisiensi zat besi. Kasus seperti ini bukan hal yang langka. Dalam berbagai penelitian di Indonesia, anemia pada remaja putri banyak disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, vitamin B12, serta pola makan yang tidak seimbang. Jadi sebenarnya apa sih anemia itu? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga oksigen tidak terdistribusikan dengan baik dalam tubuh. Akibatnya tubuh jadi mudah lelah, pusing, dan tidak bertenaga. Zat besi atau nama lainnya iron itu adalah golongan mineral, di mana mekanisme kerjanya zat besi adalah komponen utama hemoglobin dalam sel darah merah, di mana hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika zat besi cukup, maka hemoglobin terbentuk normal. Jika kurang, tubuh kekurangan oksigen. Indikasinya anemia defisiensi besi. Aturan pakainya diminum sesuai dosis, biasanya 1 kali sehari atau sesuai resep. Lebih baik diminum bersamaan dengan vitamin C. Kontraindikasinya kelebihan zat besi, vitamin B12 atau yang nama lainnya kobalamin itu adalah golongan vitamin larut air, di mana mekanisme kerjanya vitamin B12 membentukkan DNA sel darah merah, pematangan sel darah merah di sumsum tulang. Jika kekurangan B12, maka sel darah merah menjadi besar dan tidak normal. Indikasinya anemia defisiensi vitamin B12. Aturan pakainya bisa tablet atau suntikan. Kontraindikasinya alergi terhadap vitamin B12, tapi itu sangat jarang terjadi. Pencegahan anemia itu biasanya dimulai dari hal sederhana, yaitu menjaga pola makan bergizi setiap harinya, konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging, hati ayam, bayam, dan kacang-kacangan, serta sumber vitamin B12 lainnya seperti telur, susu itu sangat membantu dalam pembentukan darah. Suplemen dan zat besi emang bermanfaat, tapi tidak boleh digunakan secara sembarangan loh. Hal-hal yang perlu diperhatikan, zat besi tidak boleh diminum secara bersamaan dengan susu dan teh. Kelebihan zat besi itu juga bahaya bagi tubuh. Vitamin B12 umumnya memang aman, tetapi harus tetap sesuai kebutuhan ya. Suplemen tidak akan efektif jika penyebab anemia bukan kekurangan zat tersebut. Jika gejala berlangsung lama, pemeriksaan darah tetap diperlukan sebelum penggunaan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, anemia itu suatu kondisi umum yang dapat kita cegah dengan cara memahami peran zat besi, vitamin B12 dengan baik.